Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Yayasan Pink 03 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita laksanakan, ibadah kita selama pada momentum bulan Ramadan tahun ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana membangun generasi Islami. Ketika kita berbicara tentang membangun generasi Islam, maka tidak bisa lepas dari peran para pemuda. Masa muda merupakan masa yang sangat penting, masa yang sangat spesial yang dilalui oleh manusia. Maka dari itu masa muda atau para pemuda harus menjadi perhatian kita semua. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam beberapa hadisnya tentang peran pemuda untuk membangun generasi yang islami. Bahkan Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua untuk memaksimalkan, memanfaatkan waktu muda kita untuk hal-hal yang baik sehingga bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Nabi SAW telah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Ambillah manfaat dari 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan yang lain, dimana salah satunya Nabi mengingatkan yaitu apa? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi begitu memberikan perhatian kepada kita semua, para umatnya, terutama pada masa muda kita, dimana kita dituntut untuk bisa memaksimalkan waktu kita, mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya selagi kita masih berada pada masa muda. Nabi dalam kesempatan yang lain juga mengingatkan, menjelaskan betapa mulianya masa muda yang dilalui oleh umat manusia, terlebih ketika masa mudanya dilalui diisi dengan hal-hal yang sangat positif. Dalam hadis ini Rasul SAW menerangkan tentang 7 golongan, di mana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satunya dari 1 golongan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel YouTube Yayasan Pink 03 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran para pemuda untuk membangun generasi Islam ini sangat dibutuhkan, sangat penting. Bisa kita ambil contoh di mana pada masa Nabi SAW berdakwah menyebarkan agama Islam, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah saat itu, banyak di antara para sahabat-sahabat Nabi yang terdiri dari para generasi muda. Mereka inilah yang kemudian banyak membantu baginda Nabi dalam menyebarkan agama Islam di sana. Beberapa sahabat bisa kita sebutkan, di antaranya sahabat Usamah bin Zaid, di mana saat itu pernah beliau diberikan amanah oleh Nabi SAW memimpin pasukan untuk berperang. Padahal usia saat itu Usamah bin Zaid masih berusia 18 tahun. Di antara sahabat lain seperti halnya sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika masa mudanya bahkan sudah rela, sudah berani berkorban demi Rasulullah SAW pada momentum malam di mana Rasulullah akan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di antara sahabat lain kita mengenal, di antaranya adalah sahabat Khalid bin Walid, di mana sahabat ini kita kenal dengan sebutan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Semua di antara sahabat ini adalah para sahabat pemuda yang usianya masih muda namun banyak memberikan peran dalam perjuangan Nabi saat itu untuk menyebarkan agama Islam, sehingga kita mengenal ajaran Islam hingga sekarang dengan begitu baiknya. Pemirsa channel YouTube Yayasan Pink 03 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masa muda yang dilalui oleh manusia, dan begitu pentingnya masa muda seperti hal yang telah dijelaskan, disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka hal ini haruslah menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang positif. Maka dari itu momentum bulan Ramadan saat ini merupakan momentum yang luar biasa, momentum yang pas untuk kita semua membangun, baik dari kita sebagai pemuda
ataupun sebagai orang tua untuk memberikan dorongan kepada anak-anak kita supaya masa muda yang kita lalui kita isi dengan hal-hal yang positif untuk kita lalui, sehingga kita bisa memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk generasi Islam ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun generasi yang Islami melalui terutama para pemuda-pemuda kita? Ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, tentu bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sebagai dasar untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui para pemuda. Allah Subhanahu wa taala dalam mengisahkan tentang Ashabul Kahfi memuji mereka dengan mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, maka kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dari firman Allah yang telah disebutkan barusan, kita bisa mengambil pelajaran penting betapa Allah memuji generasi muda yang saat itu Allah terangkan, yaitu Ashabul Kahfi, dengan keimanan, dengan kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh kedudukan yang tinggi, kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kepada generasi muda, mari kita kuatkan, kita kokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada momentum bulan Ramadan saat ini, momentum yang sangat tepat untuk bersama-sama. Mari kita isi, kita kokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah membaca Al-Qur'an kita, apapun yang kita lakukan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, masa muda merupakan masa yang sangat kuat di mana Allah anugerahkan kepada para pemuda al-quwwah ar-ruhiyah, al-quwwah al-aqliyah, dan juga al-quwwah al-badaniyah. Al-quwwah al-aqliyah merupakan kekuatan akal, di mana para pemuda memiliki akal yang kuat, sehingga harus kita maksimalkan dengan apa? Dengan mengisinya ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang manfaat, sehingga dengan bekal ilmu tersebut generasi muda ini bisa memberikan sumbangsih yang positif kepada khalayak, kepada generasi yang ada di sekitarnya. Memiliki pemuda al-quwwah ar-ruhiyah, memiliki kekuatan secara spiritual. Ini yang berkaitan sekali dengan keimanan tadi. Maka dari itu al-quwwah ar-ruhiyah, kekuatan rohani, kekuatan spiritual juga perlu dikuatkan oleh para generasi muda, sehingga dengan kekuatan spiritual mereka bisa ikut membangun, memberikan hal-hal yang positif untuk para generasi muda yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah al-quwwah al-badaniyah, kekuatan fisik. Para pemuda merupakan masa di mana mereka memiliki kekuatan fisik yang mapan, kekuatan fisik yang lebih matang. Maka dari itu, dengan kekuatan fisik yang dia miliki harus ditunjukkan. Selain memiliki kekuatan spiritual, memiliki kekuatan akliyah, maka harus dibuktikan dengan kekuatan fisiknya, mengamalkan apa yang sudah ia ketahui, mengamalkan apa yang menjadi ilmunya untuk memberikan hal-hal yang positif untuk khalayak yang ada di sekitarnya. Pemirsa channel YouTube Yayasan Pink 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masa muda, maka dari itu kita perlu juga belajar kepada generasi-generasi sebelum kita, bagaimana mereka membangun, bagaimana mereka memberikan sumbangsi yang positif, sehingga kita bisa merasakan betapa kondisi yang kita rasakan saat ini begitu luar biasa. Itu semua juga berkat atas sumbangsi para generasi-generasi sebelum kita. Pemirsa channel YouTube Yayasan Pink 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, marilah kita manfaatkan masa muda yang kita miliki untuk kita isi dengan hal-hal yang positif. Mari kita isi dengan sesuatu yang baik, sehingga kita bisa melakukan, sehingga kita bisa menghasilkan untuk hal-hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Masa muda jangan sampai kita sia-siakan. Masa muda jangan sampai kita menganggapnya remeh, apalagi tidak kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Pernah suatu ketika pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau kedatangan rombongan dari negara Irak. Saat itu salah satu dari rombongan yang kebetulan masih muda ingin mengajukan pertanyaan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Belum sempat ia mengatakan sesuatu, kata Khalifah, jangan dulu, yang tua terlebih dahulu. Maka apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, seandainya usia itu menjadi tolak ukur
untuk seseorang bisa memberikan sumbangsih. Sungguh ada orang yang lebih tua dari engkau yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Maka apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin saat itu, Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada pemuda tersebut, "Sodakta, takallam, kamu benar wahai pemuda. Ya sudah, silakan sekarang berbicara." Dari kisah ini kita bisa melihat bahwasanya masa muda atau bahkan pemuda, jangan sampai kita menganggapnya remeh. Jangan sampai kita menyia-nyiakan masa muda tersebut untuk kita dorong, untuk kita isi dengan hal-hal yang positif. Maka dari itu, sekali lagi, momentum Ramadan, momentum bulan suci Ramadan saat ini yang sedang kita lalui, maka mari kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendorong diri kita yang dari kalangan pemuda ataupun sebagai orang tua kepada para anak-anaknya untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, sehingga bisa menjadikan generasi-generasi muda saat ini, generasi-generasi Islami, bisa mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif, sehingga kelak ke depannya kita bisa berharap kepada generasi muda bisa memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk agamanya, untuk negara dan bangsanya, dan untuk umat manusia semuanya. Pemirsa channel YouTube Yayasan Pinggung Song 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.